Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung teman-teman. Nama saya Muhammad Afrizal Maulana Rizky. NIM saya 2201216810865-32. Kali ini saya akan membahas sebuah buku yang ditulis oleh Zuzan Koseglou dan George Valencianos. Buku ini berjudul Tesis Feminis Digital Pedagogy. Alasan pertama saya memilih buku ini adalah isi buku yang mencakup hak-hak dalam mengajar. Salah satunya adalah keterkaitan antara pedagogi feminis. Selain itu, hak-hak dalam pembelajaran juga dijelaskan dalam buku tersebut, yang pastinya masih terikat erat dengan pendidikan. Poin yang dapat diperhatikan dalam bab ini adalah etika kepedulian merupakan logika yang berkaitan dengan psikologis, yang memperhatikan hubungan kita satu sama lain. Pengajaran pandemi artinya adalah mengetahui momen rumit yang membatasi mereka dalam belajar. Etika kepedulian adalah bagaimana kita peduli terhadap satu sama lain, yang melibatkan hubungan psikologis antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Selain itu, pengajaran pandemi yang mengakui momen-momen rumit, itu artinya bagaimana kita mengetahui keadaan peserta didik ketika dalam masa pandemi. Seperti tidak memberatkan pada kehadiran wajib dalam satu kelas karena keterbatasan skala fasilitas. Dan pengajaran secara contoh dari penerapan buku ini adalah pengajaran secara daring selama COVID-19. Pengajaran ini cukup efisien dilakukan pada masa COVID karena peserta didik dapat belajar kapanpun dimanapun secara dalam jaringan, yang artinya tidak harus datang dalam satu kelas. Selain itu, penerapannya juga tertera pada kesetaraan didik dalam instansi, yang artinya tidak menutup kemungkinan dalam sebuah instansi terdapat beberapa guru, baik dari laki-laki maupun perempuan, di mana kesetaraan ini sangat menunjang pengajaran yang sama, yang artinya memberikan kesempatan pekerjaan bagi orang-orang yang mau bekerja, tidak memandang siapa. Selain itu, jam pengajaran yang sama. Tiap porsi-porsi peserta didik memiliki jam-jam pengajaran yang sesuai dan porsi-porsi yang dibutuhkan oleh peserta didik, di mana tidak imbang satu sama lain, tidak memberatkan satu sama lain, tidak membedakan mana yang lebih lama, mana yang lebih sebentar dalam mengajar. Mereka disamaratakan untuk menjunjung tinggi hak-hak dalam mengajar bagi pendidik. Dalam memfasilitasi belajar, dalam buku tersebut menjelaskan mengenai proses pembelajaran yang tetap terlaksana. Artinya, bagaimanapun situasinya, peserta didik dapat belajar, dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik tanpa terhalang apapun, kapanpun, dimanapun, menggunakan fasilitas yang ada seperti online, kursus online, belajar di luar kelas, yang tidak mengharuskan peserta didik datang ke kelas untuk mengikuti pelajaran. Selain itu, tidak membatasi jumlah pendidik. Sangat membuka peluang bagi orang-orang peserta atau siapapun itu yang ingin bekerja di bidang pendidikan, khususnya di bidang pendidik. Hal tersebut merupakan salah satu sarana atau semacam alat untuk menanggulangi pengangguran yang ada. Dengan begitu, jumlah pengangguran cukup berkurang dengan tidak adanya pembatasan dalam pendidik atau kesetaraan dalam pendidik. Dalam peningkatan human performance menurut buku ini, siswa tetap menerima pelajaran ketika masa COVID, yang artinya siswa tetap produktif dalam belajar meskipun tidak dalam kelas. Selain itu, peningkatan hak khususnya pendidik yang merata, artinya hak-hak dalam mengajar, hak-hak dalam pemberian jam waktu, hak dalam memberikan pekerjaan,
merupakan satu hal yang perlu disetaraan, mengingat hak dalam pendidik juga perlu diperhatikan dalam suatu instansi pendidikan. Kurang lebih seperti itu video yang dapat saya sampaikan saat ini mengenai isi buku ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.